Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah muslim aziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang dengan rahmat hidayat serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di Masjid Nabawi Menuntut Ilmu. Mudah-mudahan Allah selalu berikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan harapan kepada kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Kita khususkan untuk mereka kitab Syekh Ibn Rajab Al-Hambali usulih wa ila arwah masyayikhina ma'alibina sunnillah sahibi wa adama sayyidi Muhammad sahabat usul al-muburi Allah yaghfir lahu Muhammad majana wa in berkatim asyar wa alim nafatim fi din dunya wal akhirah bihadza nabiy al-Fatihah. A'udzu billahi min syaitanir rajim. Setengah 9 lewat ya. Jam setengah 9 lewat kita baru mulai ya, isanya jauh ya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi bi fidarina min rasyadil sirri amri wa halatul misani qala subhanaka la ilaha illa anta nabdana innaka antal alimul hakim. Allahumma asna wa tahhir qulubana wa saddaq wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi. Al-hadits tasi'u, baru ya, hadis ke berapa? Nah, halaman 238 ya, hadis ke 9 kemarin 8 deh. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang apapun yang aku karang kepada kalian, apapun yang aku larang, maka fajtanibuh, jauhi. Itu doang nanti. Wa ma amartukum bih, apa yang aku perintahkan maka laksanakan gitu. Fa'tu ya, laksanakan minhu mastata'tum, sesanggup kalian gitu ya. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, karena sesungguhnya kehancuran umat sebelum kalian kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, karena kehancuran umat-umat sebelum kalian karena banyak nanya sama nabi-nabi mereka dan sering berselisih paham kepada nabi mereka. Ya, ini lagi bab jangan banyak nanya, jalanin aja begitu. Ya. Langsung ke bait bawahnya, wa fi riwayatin lahu dzikru sabab hadzal hadis min riwayat Muhammad ibn Ziyad an Abi Hurairah qala ya khatabna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, Nabi pernah berkhutbah kepada kami dan beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad faradallahu alaikumul hajja fahajju, telah datang perintah dari Allah kefarduan atas haji, maka berhajilah kalian. Jadi ada perintah dari Allah bahwa haji adalah wajib gitu, fardu, maka laksanakanlah haji. Faqala rajulun aqulu amin ya Rasulullah, lalu ada yang bertanya dari seseorang, apakah tiap tahun ya Rasulullah? Pasakata, Rasul diam, nggak jawab. Hatta qalaha salasan, sampai orang itu nanya 3 kali, apa tiap tahun ya Rasul? Nabi tetap diam. Ditanya lagi, apa tiap tahun ya Rasul kewajiban itu? Lalu yang setelah ketiganya Rasul menjawab, qala Rasulullah SAW, lau qultu na'am la wajabat wala mastata'tum, seandainya aku bilang iya setiap tahun,
maka itu menjadi wajib setiap tahun. Pasti kalian tidak sanggup. Udah jangan pakai ditanya, jadi berat. Ya, makanya Nabi nggak mau jawab iya. Kalau dibilang setiap tahunnya Rasul, iya. Bayangin wajib tiap tahun pergi haji. Ya, makanya Nabi nggak mau jawab. Makanya pas ditanya 3 kali, Nabi bilang, pas 3 kali ditanya, Nabi bilang, seandainya aku jawab iya, maka wajib buat kalian tiap tahun. Kalian tidak akan sanggup tiap tahun. Itu yang udah tinggal di Mekah, Madinah itu nggak bakal sanggup tiap tahun. Lagi kita miskin gitu kesana terus tiap tahun. Ya, itu ya. Jadi banyakan nanya nyusahin malah ntar. Gitu. Ya, ini kan Bani Israel gitu banyak nanya mulu. Ya, lalu summa qala, lalu Nabi mengatakan, zaruni ma taraktukum. Ya, kata Nabi, biarkanlah diriku apa yang aku sudah tinggalkan kepada kalian. Maksudnya apa yang udah saya sampaikan, udah ikutin aja, jangan pakai ditanya. Ya, sami'na wa ata'na aja, jalanin. Gitu. Jangan pakai ditanya. Fa inna ma uhlika man kana qablakum. Uhliku sebenarnya. Sesungguhnya dari orang-orang yang hancur dari umat sebelum kalian, bisu alihim, karena pertanyaan-pertanyaan mereka, waqtilabihim al anbiyaihim, dan banyak berselisih kepada nabi-nabi mereka. Gitu. Idza amartukum bisain, maka ketika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, kata Nabi gitu, fa'tu minhu masatu, kerjain sesuai kemampuan kalian. Wa idza nahaitukum an sa'in fadda'uhu, jikalau aku melarang atas sesuatu kepada kalian, maka jauhi itu. Udah begitu aja, nggak usah pakai ditanya begitu. Apa yang keluar dari mulut Rasul, kerjain. Nah, Nabi ngomongnya marah nih. Wa khadata rakutni an min wajhin akhara mukhtasaran. Dari sisi lain, dari Qutni mengatakan, dari jalur lain secara ringkas, wa qala fi, dan setelah itu ada ayat yang diturunkan, fa nazala qauluhu ta'ala, Allah menurunkan ayat surat Al-Maidah ayat 101, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum, gitu kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya atas sesuatu yang mana kalau kalian nanya justru kalian akan kesusahan jalaninnya. Gitu. Jangan ditanya, tak kalau tanya malah tambah susah. Gitu. Ya. Tulis tuh bahasa Arab pakai harokatnya, ya artinya juga, iya kok jadi banyak sus. Nah lo nanya mulu gitu, padahal tadi cuma tulis doang, kan gitu loh. Ya dulu orang-orang dulu. Ya waqat ruya min ghairi wajhin anna hadzal ayata nazalat lamma sa'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam anil haji. Ini juga diriwayatkan bahwa ayat ini turun karena faktor yang tadi itu, orang nanya tentang haji. Apa tiap tahun Rasul, apa tiap tahun. Makanya dalam riwayat lain mengatakan Nabi bukan sekedar nyampein tadi kenceng, tapi juga diturunkan ayat ini. Ya. Ayatnya turun akhirnya gara-gara orang tadi itu nanya, tiap tahunnya Rasul hajinya, tiap tahunnya Rasul hajinya. Oh Nabi tiap tahun 3 kali, Nabi kan nggak mau jawab tuh. Karena akhirnya Nabi bilang kalau saya jawab iya berat. Gitu. Nah akhirnya turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu ya an syai'in an asya'ah an intub dalakum taksukum. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian bertanya sesuatu yang jikalau kalian diterangkan justru malah puyeng, malah nggak nyanggup. Ya kalau misalnya ada orang nanya nih, Ustaz gini-gini emang boleh gitu, boleh kerjain aja, hadisnya emang sahih, ente paham hadis sahih gitu, diceritain mustalah hadis puyeng kan, makanya nggak usah nanya, ente nggak paham, udah ikutin aja. Udah ane tadi cuma bilang boleh, ente nanya hadisnya ada hadisnya sahih, ngerti sahih gitu, kita jelasin mustalah hadis puyeng itu. Makanya kalau emang belum dalam udah ikutin aja ulama. Kata kita ya udah ikut aja. Semakin nanya ntar makin puyeng. Daripada dikasih kitab tuh baca sendiri kagak bisa gitu. Nah, makanya jangan banyakan nanya gitu. Ya. Itu. Wa fi sahihin an Anas qala khatabna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun. Nah ini yang tadi sih. Ada
ya Nabi berkhutbah kepada kami, maka seorang laki-laki mengatakan man abi, bukan yang lain, man abi qala fulan. Ya, ada yang nanya siapa bapak saya ya Rasul, qala fulan. Fulan, Nabi tahu semuanya dari Allah. Ya, akhirnya jadi Nabi kayak dukun jadi gitu. Akhirnya Allah melarang itu dengan mengatakan la tas'alu an asya, jangan nanya mulu sama Nabi. Nabi bukannya ahli nujum. Tanya, ya Rasul, bapak saya siapa? Bapak saya siapa? Gitu. Ya Rasul, kontak saya hilang, di mana ya Rasul? Begitu, ngobrol. Jadi kayak Nabi jadi kayak dukun di situ. Makanya Allah melarang Nabi jawab-jawab yang begitu. Ya, repot penerus Nabi harus tahu gitu. Jadi dukun baru kan jadi. Ya, itu. Wah, terusin sini ya, sama aja soalnya nih. Ini di bawahnya yang bait paling bawah, wabi Sahih Bukhari. Di dalam Sahih Bukhari an Anas ibn Abbasin, ya anak ibni Abbasin, ada ibni Abbasin. Qala karena qaumun yas'aluna Rasulullah istihza'an. Ada suatu kaum yang nanya kepada Rasul sesungguhnya hanya untuk meremehkan atau mengolok-olok Nabi. Ada yang begitu. Wa yaqulu rajul, adalah orang mengatakan ya man abi, siapa bapakku ya Muhammad gitu ya. Wa yaqulu rajul tadillu naqatuhu, ya, dan berkata seorang laki-laki yang ontaknya hilang gitu. Dia nanya, aina naqati, ya Rasul di mana ontakku gitu. Ya, memang Nabi ahli nujum kan begitu. Apa nanti tanya ke Nabi? Ya, nanya agama aja nggak apa-apa. Pak Anzal, makanya dari pertanyaan-pertanyaan yang mengolok-olok itu, pertanyaan itu, akhirnya Allah menurunkan ayat Pak Anzal Allah hadal ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian bertanya yang macam-macam gitu. Ya. Nanya agama aja, juga nanya agama juga yang kita butuhin aja ilmunya gitu. Nah kalau nanya ontaknya hilang, ontak saya di mana Rasul, lo cari diri aja begitu jawaban harusnya. Apa jadi saya disuruh nyari gitu. Ya, wa kharaja Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya, ini tafsir pertama kali yang ada di kalangan Islam tahun 300 Hijriah. Min hadis Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ghadbanun muhmaran wajhuhu. Dikatakan qala telah berkata Abu Hurairah, Nabi pernah keluar dan beliau sangat lagi marah, mukanya merah. Ya, marah. Karena Nabi putih ya, kalau lagi marah kelihatan mukanya merah. Ya, marah boleh enggak sih? Nabi marah, boleh marah. Nabi marah karena Nabi pernah ditanya, ya Rasul, apakah boleh marah? Boleh. Aku pun marah, tapi marahku pasti kebenaran, begitu. Ya. Jadi jangan dasarnya boleh tuh sama Nabi marah-marah aja terus gitu. Enggak. Marahnya dalam hal kebenaran doang. Gitu. Ya. Hatta jalasa alal minbar, sampai dia duduk di atas mimbar. Faqama ilaihi rajulun. Lalu seorang laki-laki bertanya, datang padanya, faqala aina ana. Begitu. Ya. Nih orang nanya, ya Rasul, tempat saya di mana? Qala Rasulullah apa? Finnar, neraka loh. Begitu. Makanya jangan nanya gitu kan, langsung aduh neraka gitu. Ya. Tempat saya di mana ya Rasul? Neraka. Begitu. Ya. Lagi minta tentang takdir mau gitu. Kalau neraka udah nggak ngaji lagi, ngapain neraka juga gitu. Ya, itu kan jadi malah beban saat dijawab sama Nabi. Makanya jangan nanya itu. Ya, tadi itu ayatnya. Ya. Lalu faqama ilaihi akharu, ada lagi yang lain diri, maksudnya bertanya juga kepada Nabi, man abi? Ya. Siapa bapakku? Qala abuka Hudzaifah. Bapakmu namanya Hudzaifah. Gitu. Ya mungkin jadi bukan bapak aslinya, wah langsung belum. Ya ternyata ya anak haram atau apa. Faqama Umar, lalu Umar berdiri, faqala radina billahi rabban wa bil islami dinan Muhammad nabiyyan wa bil qur'ani imaman. Gitu.
Jadi maksudnya Umar, jangan nanya-nanya lagi dah, yakin aja mah saya reda Tuhan saya Allah, saya reda Islam agama saya reda Muhammad sebagai utusan Allah, ya Nabi kami, dan Quran sebagai imam kami. Inna Rasulullah hadisu ahdin bijahiliyah wasyirkin. Ya, sesungguhnya Rasulullah gitu baru saja meninggalkan, kalian telah meninggalkan zaman jahiliyah dan kemusyrikan. Ya. Lalu wallahu a'lam man abauna. Allah yang lebih tahu siapa bapak-bapak kita. Jadi itu sebenarnya riwayatnya ada nanya, Nabi jawab bapaknya siapa ya? Akhirnya kelihatan muka Nabi mulai marah. Kalau di Qurtubi Tobari kan, kalau di Fathul Bari begitu ceritanya lebih ada orang gara-gara nanya karena anaknya gak mirip ya, ini laki ngerasa anaknya kagak mirip dia, keribu gitu Andi gitu ya, padahal dia kan orang Arab yang gak keribu, anaknya agak keribu segala macam. Dia pikir bininya selingkuh, ini anak siapa nih gitu. Gua kagak begitu, ini kok gak mirip sama gua anak gitu ya, sama bini gua juga gak mirip gitu. Terus datang ke Rasul karena dia meyakini bininya itu selingkuh gitu. Rasul bilang, enggak, itu memang anak lo gitu. Ada keturunan di atas ente yang keberapa gitu, Nabi bilang mirip begini begitu. Sesungguhnya garis muka atau apa itu dari gen keturunan gitu. Dan yang begini nih ada di atas gitu, mirip begini, memang ini anak lo begitu Nabi bilang. Nah dari situ sahabat-sahabat, ya Rasul, bapak saya siapa? Ya begitu, pada nanya-nanya. Ya Rasul, nah Nabi ditanya jawab, ya, mukanya agak udah mulai marah. Umar udah ngeliat, langsung tadi Umar diri. Bahasanya, siapa yang nanya lagi, bu penggal, begitu. Ya, setelah Nabi bilang Rodi, Nabi lahir obat, Islam begitu. Ya, tinggal kata sesungguhnya baru saja kalian meninggalkan zaman jahiliyah dan kemusyrikan. Kenapa jadi nanya-nanya lagi, kayak nanya-nanya ke berhala begitu, nanya ke dukun gitu. Makanya demi Allah dia bilang wallahu a'lam man abana. Allah yang lebih tahu siapa orang-orang tua kita. Udah nggak usah kita tanya begitu. Ya, jadi kesannya Nabi kayak dukun jadinya gitu, tanya. Qala pasakata ghadbuhu. Ya setelah Umar ngomong begitu, Nabi redah tuh marahnya. Ya. Malah setelah itu turun panazalat hadil ayat. Ayat ini turun. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum taksukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya sesuatu yang kalian tanya. Kalau kalian menanyakan itu, justru keterangan dari nabinya akan memberatkan kalian. Tadi kan, ya Rasul saya di mana? Neraka. Nah, yuk. Langsung sedih. Makanya jangan pakai nanya begitu. Saya tanya, saya mati kapan? Besok, gitu. Langsung bengong gitu, aduh, mendingan gua nanya, gua nggak tahu mati kapan gitu. Jadi jangan ditanya, gitu. Gara-gara, nah itu ayat ini turun gara-gara ada yang menanya begitu tentang masalah, ya saya surga apa neraka. Gitu. Yang enak kalau dijawab surga ya. Waru ya Aidon juga dikatakan diriwayatkan min tariqil Aufa an Ibnu Abbasin fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam di dalam perkataan Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya in tubdalakum taksukum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu jikalau diterangkan kalian akan malah menjadi susah. Qala inna Rasulullah, beliau mengatakan nih, kata Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah SAW azana finnas. Ya azana ini diartikan izin, maksudnya mengizinkan atau mengumumkan di depan manusia. Makalah, maksudnya Nabi lagi ngomong depan umum. Ya kaumu, ya wahai kaum, ya kutiba alaikumul hajja. Nah ini ceritanya kayak tadi. Sesungguhnya telah ditulis, telah ditulis untuk kalian tentang haji. Ditulis doang. Gitu. Bahasanya kalau udah ditulis, maksudnya ditetapkan. Kalau ditetapkan, maksudnya telah diwajibkan untuk pergi haji. Gitu.
Kutiba alaikumusiyam, telah ditulis ya untuk kalian puasa, timbang ditulis gitu ya. Tapi maksudnya ditulis itu maksudnya ditetapkan berarti menjadi wajib puasa. Nah ini telah ditulis, jadi ditetapkan untuk kalian haji wajib. Faqama rajulun, nah ini kisah yang sama yang tadi. Lalu laki-laki bertanya, Pak ya Rasulullah, afi kulli amin, apa tiap tahun gitu. Pak uktiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadban sadidan. Lalu ya Nabi menjadi marah dengan marah yang sangat-sangat. Ya, kalau marah Nabi mukanya agak merah, di sini kayak ada tengah-tengahnya ada urat kayak nonjol. Itu Nabi. Ya, karena dengan putih, kelihatan agak biru hijau biru ya. Kalau yang itu uratnya sini tebal kelihatannya, agak naik, agak nonjol. Itu lagi marah Nabi. Sahabat paham kalau begitu. Ya, marah banget Nabi. Faqala walladzi nafsi biyadihi. Nabi mengatakan, demi zat yang aku diriku ada di genggamannya, di genggaman tangannya. Law qultu na'am, seandainya aku mengatakan iya, la wajabat, pasti menjadi wajib setiap tahun. Walau wajabat mastata'tum, seandainya diwajibkan, kalian tidak akan sanggup tiap tahun. Wa idzan lakafartum, kalau kalian enggak sanggup tiap tahun ngerjain, kalian akan kufur. Partakuni ma taraktuhu, tinggalkanlah untuk diriku apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Maksudnya kalau udah disampaikan jangan pakai ditanya, kerjain aja. Ya, fa idza amartukum bisain fa'alu, jikalau aku memerintahkan kepada kalian sesuatu maka kerjakan. Wa idza nahaitukum an syai'in fantahu anhu, jikalau aku melarang kepada kalian atas sesuatu maka hindari. Gitu. Fa anzalallah, Allah menurunkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum, wahai orang yang beriman, jangan bertanya sesuatu yang mana kalau kalian bertanya justru menyusahkan kalian. Nahahum an ayyus'ala ya yas'alu mislallazi sa'alatin nasara fil maidah. Allah melarang mereka, ya sahabat Nabi atau kita semua umat Islam, untuk bertanya ya seperti orang-orang orang-orang Nasrani dulu bertanya tentang di dalam surat Maidah itu ada, mereka banyak bertanya ya termasuk masalah, makanya nama suratnya Al-Maidah itu ya, makanan hidangan dari langit. Fa'asbahu biha kafirin, tetapi banyak bertanya justru mereka cepat kafirnya. Ya nggak ngaruh, orang-orang Bani Israil juga banyak banget bertanya tapi cepet ingkarnya. Kemarin kan di tafsir ya yang Allah menasehati Nabi Muhammad yang merasa berat dalam menyampaikan ajaran yang mereka nggak mau dengar gitu, nyakitin gitu ya. Tetapi Allah memberitahu tentang kisah Musa. Allah bilang apa? Semua nabi memang saat menyampaikan dakwahnya disakiti sama orang-orang yang gak beriman, kecuali Musa yang beriman aja nyakitin juga tuh. Makanya gak seberapa wahai Muhammad kata Allah dibanding Musa yang beriman aja nyakitin dia juga ya. Kalau rata-rata semua nabi yang nyakitin nabi itu yang gak beriman. Kata Allah, Musa itu yang beriman aja nyakitin dia ya, sampai disuruh perang kagak mau. Lo aja sama Tuhan lo, masa ngomongnya Tuhannya Nabi Musa, kan Tuhan dia juga pada gitu. Itu Bani Israel mau begitu kan ya. Jadi kaum Bani Israel yang apalagi karena Nabi kan sahabat-sahabatnya nggak nyakitin. Nah ini yang beriman gitu nggak nyakitin. Nah Nabi Musa yang beriman nyakitin juga, bukan orang kafirnya doang itu ya. Nah ini orang-orang umat terdahulu, padahal mereka banyak bertanya, bahkan bertanya mengolok-olok Nabi gitu. Jadi akhirnya nggak yakin juga, bahkan mereka banyak melihat mukjizat para nabi, nggak yakin juga itu. Makanya Pak Asbahu biha kafir, pagi-pagi mereka udah kafir lagi, maksudnya cepet nggak berimannya ya. Tapi nanya mulu ya, kalau nanya mulu jadi malah tambah yakin sih, mending nanya mulu tapi
gampang kafirnya lagi. Gitu. Panahallahu ta'ala andari, makanya Allah melarang di umat Muhammad untuk banyak bertanya. Faqala la tas'alu an asya'a in tazalal Qur'an. Maka dikatakan jangan kalian bertanya atas sesuatu jikalau Quran udah turun. Maksudnya tungguin ayat Quran aja. Ntar jawabannya kalau menggunakan kurang paham, ntar juga ada ayat yang diturunin lagi, ntar juga paham. Ya, ini zaman Nabi. Fiha bitaglizin sa'akum, atau ya latas alu an asya intazal al Quranu biha bitaglizi sa'akum. Oh, ini maksudnya jangan kalian bertanya tentang sesuatu. Ya, jadi jangan ditanya-tanya. Ikutin aja apa yang udah Nabi ngomong. Kalau kalian nanya, takutnya turun ayat yang justru memberatkan. Gitu. Ya. In nazal Qur'anu, seandainya Quran diturunkan atas pertanyaan kalian lalu turun fiha, di dalam ayat itu jawaban taglizin sa'akum yang secara keras akhirnya membuat kalian susah. Gitu. Ini jangan nanya-nanya. Walakin tanzilu, walakin intan nazara in, ini apaan bacanya? Amr nih, amr. Ifta'ala ya. In ifta'ala yabta'il. Walakin intaziru, ya. Ya, intaziru. Akan tetapi tungguin aja. Itu. Tungguin aja. Kalau ada ayat-ayat yang mungkin membingungkan atau ngomongan Nabi, tungguin aja, ntar juga ada ayatnya untuk menjelaskan begitu. Jangan pakai ditanya. Fa idza nazala Qur'anu, seandainya turun Quran, fa innakum la yatas'aluna an sa'in illa wajadtukum musailu jawabu mistajab sa'ali sa'il. Ya, jikalau kalian ke situ salah ya. Main ke sana aja, belum. Fa idza nazala Qur'an, seandainya turun Quran nantinya. Dan sesungguhnya kalian latas al tidak akan menanyakan tentang sesuatu kecuali kalian akan pasti akan dapat gitu. Ya, tibyanahu, penjelasannya. Gitu. Jadi tungguin aja, ntar juga ada penjelasannya di Quran. Tungguin ayat-ayat Quran yang keluar. Ini zaman Nabi ya. Sekarang udah ada Quran semua. Kalau sekarang suruh ngaji, tafsir, kayak gini. Nah ini udah ya, nanti ada pembahasan perbedaan zaman sekarang. Sekarang kalau ngaji justru harus banyak bertanya sesuai yang dipelajarinya. Ada mau nanya, nggak ada nanya, kagak paham gitu. Ada paham semua ya kalau nggak ada nanya, gitu. Paham guru, gitu jawabannya. Gurunya paham bukannya murid. Iya, paham guru, gitu. Paham semua, paham guru, gitu. Gurunya yang paham. Kalau sekarang justru malah harus mempertanyakan, tapi pelajaran yang ilmu yang sedang dipelajarkan itu harus ditanya. Ini saat zaman Nabi, ya. Di mana ayat-ayat Allah belum turun. Padahal hadhil ayatu ala nahyi an su'ali amma la yuhtaju ilaih. Nah, padahal merujuk hadis ini, hadis yang mana tadi yang kita bahas di hadis ke-9 ini ya. Hadis ke-9 ini menuju kepada pelarangan atas bertanya dari apa-apa yang tidak dibutuhkan. Jangan nanya sesuatu yang nggak kita butuhin. Nah ini berlaku buat sekarang juga, ya. Misalnya itu yang pernah tanya saya, kalau kita anak laki nyebokin anak cewek yang masih kecil gitu di bawah umur, itu boleh nggak sih? Gitu. Ada yang nanya, itu pertanyaan jawabannya apa? Ente punya anak perempuan? Kagak. Mau ngapain nanya? Jadi kan berarti nggak butuh pengetahuan tentang bagaimana urusan punya anak perempuan dalam fikihnya. Terus dia nanya, mau ngapain nanya? Ente kan nggak punya anak perempuan. Itu maksudnya apa? Jangan bertanya sesuatu ilmu yang kalian tidak butuhkan. Kan nggak butuh dia, karena dia nggak punya anak perempuan. Itu, ya. Terus ya biar tahu aja. Terus kalau tahu mau ngapain? Mau ngasih tahu orang yang punya anak perempuan. Gitu. Berarti mau jadi ustadz kan gitu. Kalau mau jadi ustadz ngaji aja duluan gitu. Dalam ilmu yang banyak. Nah bedanya kan ulama kan dia mempelajari dengan dalam yang dia nggak ada dalam kehidupannya pun ya dia harus pelajari karena dia akan jadi ulama. Ya. Kalau kita sebagai orang yang pengen butuh
buat praktek langsung, ya tanya sesuatu yang memang kebutuhan kita gitu. Ya makanya di sini dikatakan bahwa adalah hadis-hadis ini merujuk kepada ya pelarangan atas bertanya dari apa-apa yang tidak kita butuhin. Jangan nanya yang tidak kita butuhin. Mendingan nanya nahu sorob bagi yang ngaji. Yang nggak ngaji nggak usah nanya. Ya banyak yang masih kita butuhin untuk dipertanyakan dalam keilmuan, terutama ilmu-ilmu tasawuf. Banyak yang perlu ditanyain lagi, dibahas. Ya nggak perlu nanyain masalah viral begitu. Itu banyak ilmu yang harus kita dalamin. Masih banyak yang belum kita tahu dalam ilmu-ilmu tauhid. Ya, jadi jangan nanya yang kemana-mana gitu. Gitu. Mimma yasu'u sa'il, ya. Maksudnya janganlah bertanya kepada sesuatu yang tidak yuhtaju ilaihi, dari apa-apa yang tidak dibutuhkan, dari apa-apa yang akan menyakiti ya, sa'il yang nanya sendiri. Jawabannya nanti malah nggak enak gitu. Ya, misal soal sa'il, seperti pertanyaan seseorang, hal huwa nar au fil jannah. Tuh kayak tadi pertanyaan orang nanya, ya, apakah dia di surga apa di neraka? Nah kalau kalau jawabannya surga enak, di neraka ya kayak tadi kan pahit jawabannya. Ya dijawab sama Nabi neraka. Itu bukan apa Nabi yang ngomong. Nah, udah. Ya mau soleh gimana juga, mau diibadah terus mau apa ya udah. Nabi kan lihat catatan di sana. Kan sedih udah kalau begitu. Mau ngapain lagi hidup? Orang pasti neraka. Makanya jangan nanya sama Nabi yang begitu. Ini maksudnya jangan bertanya sesuatu yang kamu tidak butuhin gitu. Hingga ada kebutuhan kita dengan takdir Allah, ya urusan Allah, takdir kita mau gimana nanti dari surga apa neraka. Kita nggak butuh untuk tahu. Kita butuh untuk jalanin agama dengan baik aja gitu. Justru pas tahu malah jadi beban gitu. Ya. Orang kalau tahu hasilnya ada nonton bola, siaran ulang sama siaran langsung beda. Ya. Ya siaran ulang ya kita tahu hasilnya. Nah orang yang dikasih pengetahuan tentang hari esok, misalnya Piala Dunia, besok yang menang ini gitu, juaranya. Nah dia besoknya pas nonton malas, sudah tahu ya penjelasan. Gitu. Tapi banyak duit karena taruhan gitu. Nah ini maksudnya nggak enak juga pas kita tahu. Ya. Hidup jadi nggak seru. Ya, kayak gini kan nggak tahu seru jadinya dari dulu gitu. Pertama kali Andi sama Sandy lagi ngepel gitu. Terus Sahila datang sama bini gue, tanya Pok tuh siapa? Ponakan tuh, boleh juga tuh Pok. Kayaknya kita bakal ada jodoh nama dia tuh begitu. Sekian lama kadang tahu gitu ke depannya. Ternyata seru taunya Arif yang masuk kan gitu. Ini kan kalau kita tahu kan nggak seru, oke seru jadinya. Ya ternyata semuanya kalah sama Arif. Gitu. Ya sekarang dia sedang berbahagia. Itu jadi enakan nggak tahu seru ya kan gitu. Iya dong. Itu. Jadi jangan bertanya wa finnar ini yang tadi wahal abu human yang tasibu ilaihi au ghairihi itu. Tadi juga yang bertanya tentang bapak saya ini nasabnya ke saya apa enggak itu sebenarnya bukan bapak lu sebenarnya bukan itu. Kan pahit ternyata. Ya. Itu. Lalu wa ala nahi an su'ali an la wajhil ta'nati. Ya jangan juga ya, dan ada pelarangan atas bertanya ala wajhi atau ala wajhi itu atas arah atau dengan maksud tak nati wal abti, ya bikin kesel atau abas itu pertanyaan sia-sia ya nggak perlu dijawab gitu sebenarnya, pertanyaan yang nggak penting, wal istihza'i, dan juga pertanyaan yang mengolok-olok doang gitu ya, mengolok-olok nabinya. Kama kana yaqalu katsirun minal munafiqin magiri. Seperti yang dilakukan orang-orang munafik. Tanya-tanya ini begitu. Ya, kadang-kadang nanya-nanya ngeselin. Kadang-kadang ngetes. Nah, ini yang bahaya nih kan. Ya. Apalagi gue pengen ngetes guru dites, oh ya gitu ditanya-tanya. Ya, hebat nih. Kalau ada orang tuh guru ngetes murid, gitu. Ini murid ngetes guru. Tanya-tanya, gue pengen tahu keilmuannya. Hebat juga gitu kan. Orang-orang sekarang
sembarangan aja. Ketika soal ayat waqtarahu nah, terus di bait selanjutnya itu wadalat aidon, ada ketemu wadalat ala nahyil muslimina an su'al anis su'ali an kasirin minal halal wal haram. Dan juga merujuk juga hadis-hadis ini, hadis-hadis yang tadi disebutin dari, pokoknya intinya hadis ke-9 ini merujuk kepada anak ala nahi, atas pelarangan kepada orang-orang muslim untuk bertanya an kasir minal halal wal haram, dari banyaknya mempertanyakan tentang halal dan haram. Mimma yuhsa ayakuna su'alu sababan linuzuli sadidi fi, dengan apa-apa yang dikhawatirkan akan menjadi pertanyaan itu sebab menjadi turunnya aturan-aturan yang jauh lebih keras. Ya, haram udah haram aja begitu. Ini haram ya. Kalau haramnya begini gimana? Kalau akhirnya nanti takut hukumnya datang justru lebih detail, lebih keras, repot. Makanya di Taurat kan kitabnya detail banget, keras. Karena emang banyak nanya begitu. Ya, Taurat itu kebanyakan aturan. Ya, Injil itu terlalu dikit aturan. Nah, tengah-tengahnya itu Quran nggak banyak kali. Karena sahabat Nabi cuma pertanyaannya, kalau menurut ulama beliau nih, sahabat Nabi cuma bertanya tentang sesuatu 12 perkara doang. Itu ada di ayat Quran tentang 12 perkara doang sahabat Nabi nanya. Nah, yas'alu anil yatama, mereka bertanya tentang yatim. Yas'alu anil khamrul maisir, mereka bertanya tentang minuman keras. Jadi yang ditanya sahabat itu nggak banyak. Lah Nabi Musa umatnya suruh motong sapi aja banyak buat pertanyaan kan gitu. Sapinya gimana ya? Sapinya begini so, akhirnya kan puyeng tuh nyarinya sapinya. Ya. Sapi yang begini udah kan awalnya cuma disuruh potong sapi doang. Nanya lagi akhirnya jadi banyak tuh persyaratannya. Kan sapinya tuh susah dicarinya. Kakinya mesti yang bagaimana gitu. Itu kalau ditafsir lucu, ceritanya panjang. Nyari sapinya susah ternyata. Mungkin kok jadi susah nyari sapinya? Lalu nanya banyak banget. Tadinya awalnya Nabi Musa cuma bilang, ya cari sapi, potong. Itu doang udah. Akhirnya kan sebenarnya sapi mana aja kan gitu. Dia nanya, sapinya mesti begini, warnanya apaan? Kata Nabi Musa dapat lagi dari Allah, suruh yang begini. Akhirnya mereka bingung nyari jadi mana. Tuh, ya banyak kan nanya, bikin puyeng sendiri. Ya, kok jadi susah begitu kali? Nah, lu nanya mulu gitu. Ya, itu. Ini jangan terlalu berlebihan, banyak mempertanyakan tentang kehalalan keharaman yang nantinya justru akan membuat dikhawatirkan ayakuna su'alu sababan. Pertanyaan itu justru sebab membuat turunnya aturan-aturan yang jauh lebih keras. Kasu'ali anil hajj. Tuh, seperti pertanyaan tentang haji tadi. Ya. Sekali menjadi panjang kalau dibilang. Ya, untung Allah baik ya. Dia tahu kali ada di Jakarta banyak kitanya sampai dapat kuota aja belum. Ya, kalau sampai wajib tiap tahun, wah, kita dosa tiap tahun. Nggak pergi haji tiap tahun, dosa itu. Ya, al yajibu kullu amin amla itulah la wafi sahih an Sa'din di dalam sahih di dalam kitab sahih an Sa'ad, maksudnya Bukhari ini, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala inna a'zamal muslimina fil muslimin jurman. Tuh, sesungguhnya sepaling besar ya dosa dari seorang muslim di dalam muslim lainnya itu adalah man sa'ala an shay'in lam yuhharam, siapa yang menanyakan sesuatu yang tidak diharamin, fahurima min ajli mas'alati, akhirnya diharamin gara-gara pertanyaannya. Ini jadi dosa yang gede dari seorang muslim kepada muslim lainnya adalah saat dia mempertanyakan sesuatu pertanyaan tentang sesuatu yang gak diharamin, akhir dijawab sama ulama, akhir menjadi haram. Ini dosanya gede banget ya. Penyebab hukumnya menjadi haram gara-gara tadinya halal sebenarnya, gara-gara ada orang yang nanya tentang hukum haramnya halalnya itu halal, akhirnya dijelasin akhirnya kata ulama ya udah haram aja dah,
ditetapkan hukumnya menjadi haram di umat Islam. Nah ini dia dosanya gede banget. Sebab pertanyaannya lah hukumnya berubah menjadi haram. Dosanya seumur hidup tuh. Ya, karena itu jadi ketetapan di muslim haram. Padahal tadinya enggak. Gara-gara pertanyaan orang itu, nah orang ini akan menanggung dosa-dosa keharaman itu. Gitu. Ya. Banyak hal-hal yang kayak gitu ada yang enggak. Soalnya sekarang udah diharamin jadi enggak enak dibukanya. Gitu. Makanya kalau ulama tasawuf simple aja. Kenapa? Sebenarnya tahu dasarnya enggak begitu. Tapi sekarang udah semakin berat jadi haram. Begini. Ya, begini bagaimana gitu. Ya, termasuk masalah jilbab sih gitu. Ya, banyak dah kasus-kasus. Ya. Itu lalu 40 menit itu dah. Malamnya aku namanya ya. Nah, ini tentang masalah kelonggaran Nabi terhadap orang-orang yang bukan sahabat mukmin, ya, bahwa Nabi menerima pertanyaan, bahkan menjelaskan kepada orang-orang yang belum masuk Islam atau yang imannya masih lemah. Nah ini termasuk kayaknya kita nanti ada. Emang benar nggak boleh nanya? Ya ada di zaman Nabi itu, maksudnya sahabat-sahabat itu orang-orang mukmin yang imannya sudah dalam. Jadi mereka nggak perlu nanya, langsung aja jalan. Karena imannya udah kuat. Nah, makanya nanti ada kisah di mana Nabi justru sering menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang Arab Baduy yang baru masuk. Karena mereka butuh penjelasan. Nah kayaknya kita memang masih kayak Arab Baduy, masih banyak penjelasan. Nah kalau antara kita imannya udah matang, mendingan udah ikutin aja, jalanin aja, nggak usah banyak tanya. Apalagi kita udah banyak tahu ilmunya. Ya si Rojo Tolibin 7 tahun, tinggal jalanin doang sebenarnya, nggak usah nanya lagi. Gitu. Ya ini karena memang ada nanti kisahnya di mana sahabat-sahabat itu nggak berani bertanya karena mereka sudah meyakini sudah beriman, jadi nggak boleh banyak tanya, jalanin aja. Saat mereka pengen tahu hukum sesuatu, mereka kadang-kadang manggil orang Baduy, misalnya mau pengen masalah pakai baju apa gitu, boleh apa enggak ya, jalanin, lu pakai baju ini dah, pakai baju ini, terus ketemu Rasul, lu tanya dah, boleh nggak pakai baju ini, begitu. Karena Nabi mau jawab kalau orang Baduy. Padahal yang lagi mau nanya sahabat, oh boleh berarti. Jadi karena sahabat nggak berani nanya, karena takut diomelin, karena ayatnya tadi itu, jangan nanya, kalau udah yakin jalanin aja. Itu seperti omongan orang terdahulu ya. Kalau kayak saya dapat riwayat dari Abdul Somad Nahisin, dia mendapat langsung dari Jayari Amin gitu. Kata Jayari Amin, Mat, kalau lo dikasih wirid sama guru, jalanin aja, gak usah pakai ditanya, karena guru lebih paham yang pantas buat lo. Itu orang dulu, gak usah pakai tanya, gak usah pakai, apalagi gak dikerjain. Kalau udah dikasih, gak usah ditanya. Dia berarti udah mengukur lo kemampuan segini, berarti wiridnya yang ini aja. Dia jadi udah diukur, jadi nggak usah pakai ditanya lagi. Apalagi bilang, wah saya nggak sanggup, gurunya udah mantesin, lo sanggup, makanya nih dikasih. Apalagi kalau sampai bilang nggak sanggup. Bahkan orang dulu tuh kalau ente baca Al-Ikhlas, misalnya mau zatain baca 300 gitu. Berapa hari kemudian tanya lagi, guru, saya waktu itu suruh baca ayat kursi muazzatain berapa? 3.000 gitu. Makanya jangan nanya, jadi nambah gitu. Udah dulu 300 aja, lo nanya jadi 3.000, lo nanya lagi 30.000 begitu. Jadi nanya gitu. Ya, kalau ulama-ulama dulu begitu. Ya jawabannya begitu. Kenapa begitu ya? Kata guru Yadi, kalau kita udah dikasih wirid, murid itu jangan pernah minta, tunggu dikasih aja. Dan kalau udah dikasih, berarti dia nyocokin kemampuan, kapasitas, keadaan, udah jalanin aja kalau udah dikasih. Gitu. Ya, itu maksudnya ada kisah orang dulu yang memang sami'na wa ata'na itu aja. Ya, ikutin kalau guru-guru yang soleh gitu ya. Ya. Sampai sini aja, insyaallah ada manfaat dari hadis Nabi Nabi. Bisiril Fatihah. Ina al-Insani al-Mashwa wa-Sahih wa Ta'ala wa-Tubi alaihim wa Ta'ala wa-Fana kan hamna ya rahman 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 Allah marhamna wa hamna walidina wa fa'na bima 'allamtana
wa 'alimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'ar arhamar rahimin. Sallallahu Muhammadin wa alihi washabihi wa zurati. Amin bi rahmatika wasi'ar arhamar rahimin. Lupa Andi anaknya akikah siapa nama anak lu? Adi nih bukan, ganti nama udah. Asilah doang. Asilah Azalea. Oh itu nama pohonan gue itu. Asilah Azalea binti Andi Mustami namanya. Iya. Mudah-mudahan anaknya diberkahi selalu. Iya. Ini akikah berarti sudah akikah kambing atau onta atau kambing ya. Ya, diberi keberkahan hidupnya, disehatkan, selalu dijaga sama Allah, dipelihara sama Allah ya, agar menjadi anak yang solehah ya, yang berbakti kepada orang tua, agamanya kuat itu, dan selalu dilindungi Allah dan dijauhkan dari maksiat-maksiat ya. Bihadratin Nabi bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa qul Allahumma istajib du'ana Allahumma istajib du'ana fa innaka khairur rahimin innaka antal wahhab innaka antal tawwabur rahim innaka dzul jalali wal ikram. Wa sallallahu Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.